Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam mata kuliah Matematika Keuangan, di mana pada video sebelumnya kita membahas tentang berbagai jenis anuitas, di mana anuitas itu merupakan rangkaian pembayaran yang besarnya sama dalam setiap periode yang diperoleh berdasarkan sejumlah nilai uang tertentu, lama periode, dan tingkat bunga per periode. Setelah kita mempelajari berbagai jenis anuitas mulai dari anuitas biasa yang meliputi present value dan future value, beserta anuitas di muka untuk present value dan future value, selanjutnya video ini akan membahas materi terkait dengan anuitas, yaitu amortisasi utang dan dana pelunasan. Namun dalam video ini nanti kita hanya akan membahas sebagian tentang amortisasi utang untuk jenis-jenis anuitas yang meliputi anuitas biasa untuk nilai sekarang dan anuitas di muka untuk nilai sekarang, beserta dana pelunasan pada anuitas biasa untuk nilai yang akan datang. Pertama, kita pahami dulu konsep amortisasi utang dari anuitas, di mana anuitas atau angsuran yang besarnya sama dan dibayarkan dalam setiap periode. Sebagian di antaranya adalah amortisasi utang atau pelunasan pokok, dan juga sebagian sisanya adalah bunga. Bunga diperoleh dari tingkat bunga terhadap sisa saldo utang dalam setiap periode sebelumnya. Sementara amortisasi utang atau pelunasan pokok diperoleh dari jumlah anuitas dikurangi dengan besaran bunganya. Kita bisa membuat tabel amortisasi utang untuk mengetahui secara akurat berapa besaran angsurannya, bunga, pelunasan pokok atau amortisasi utang, dan sisa saldo utang dalam setiap periode. Kita mulai dari amortisasi utang pada anuitas biasa nilai sekarang yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu jika hari ini adalah pembayaran uang muka, maka periode berikutnya adalah pembayaran angsuran pertama. Misalkan periode yang kita gunakan adalah dalam bulanan, yaitu misal hari ini adalah 1 Oktober untuk pembayaran uang muka, maka pada periode selanjutnya atau pada 1 November itu adalah pembayaran angsuran pertama. Kemudian pembayaran pertama angsuran sebagian itu meliputi pembayaran bunga dan sebagian sisanya adalah pelunasan pokoknya atau amortisasi utangnya. Hal ini berlaku juga pada periode-periode selanjutnya. Kemudian yang ketiga, sisa saldo utang pada periode tertentu itu dapat diperoleh dari nilai sekarang atau present value dari sisa periode yang belum dibayarkan. Contoh, kita ambil dari contoh yang telah kita bahas dalam video sebelumnya, yaitu sepasang pengantin baru berniat membeli sebuah rumah dengan menggunakan fasilitas kredit pemilikan rumah atau KPR dari sebuah bank. Kemudian rumah yang akan mereka beli itu seharga tunai adalah 300 juta dan KPR bank mensyaratkan uang muka atau down payment atau DP sebesar 30% dari harga tunai dari rumah yang akan mereka beli. Sementara itu sisanya dalam pembayarannya itu dilakukan secara kredit dengan dikenakan tingkat bunga efektif per tahunnya sebesar 15%. Apabila pasangan tersebut ingin melunasi KPR-nya dalam 60 bulan, pertanyaannya yaitu berapa angsuran per bulan yang harus mereka bayarkan, kedua berapa saldo utang pada akhir tahun pertama, yang ketiga berapa besar pokok utang yang dilunasi atau amortisasi utangnya selama tahun kedua. Kemudian yang keempat adalah berapa besar bunga yang dibayarkan pada tahun kedua. Kita tuliskan dulu beberapa informasi yang ada dalam contoh kasus di atas. Yang pertama adalah harga rumahnya adalah sebesar 300 juta dengan uang muka yang dikenakan adalah 30% dari harga rumah, yaitu sebesar 300 juta, yaitu dikenakan uang mukanya adalah 90 juta yang dibayarkan pada hari ini. Kemudian nilai pembayaran kredit selanjutnya yaitu diperoleh nilai present value sebesar 210 juta dengan pembayaran tingkat bunga efektifnya per tahun adalah 15%, di mana dalam 1 tahun itu ada 12 kali pembayaran. Sementara tingkat bunga per periode atau per bulannya diperoleh dari tingkat bunga efektif dibagi dengan jumlah periode dalam 1 tahun, yaitu diperoleh 1,25% per periode atau per bulan atau 0,0125, di mana pembayaran yang diinginkan adalah 60 kali diperoleh dari 12 kali per bulan dikalikan 5 tahun. Jadi nanti rumah ini akan lunas dalam 5 tahun ke depan.
Pertanyaannya yaitu berapa besar cicilan setiap periodenya, kemudian saldo utang pada akhir tahun pertama, yang ketiga jumlah pokok utang yang dilunasi atau amortisasi utang selama tahun kedua, kemudian jumlah bunga yang dibayarkan pada tahun kedua. Penyelesaian, kita cari dulu berapa besaran cicilan per bulan yang harus dibayarkan oleh sepasang suami istri tersebut. Nah, ini untuk timeline dari pembayarannya, yaitu pada hari ini atau periode ke-0 itu dilakukan pembayaran uang muka sebesar 90 juta. Kemudian bulan berikutnya itu dilakukan angsuran pertama dari pembayarannya sampai N kali atau 60 kali pembayaran dan selesai pada 60 bulan lagi. Jumlah angsuran per bulan atau anuitas diperoleh dari present value yang dibagi dengan faktor anuitas nilai sekarang, di mana dengan nilai sekarangnya atau present values dari sisa pembayaran yang akan dilakukan yaitu sebesar 210 juta, kemudian tingkat bunga per periodenya adalah 1,25% per periode atau 0,0125 yang dilakukan selama 60 kali pembayaran, sehingga diperoleh besar cicilan per setiap periodenya itu adalah 4.995.885,32. Jadi besar cicilan setiap periode pada sisa pinjaman sebesar 210 juta dengan tingkat bunga efektif 15% per tahun atau per periodenya adalah 1,25% dan dilakukan selama 60 kali cicilan pembayaran, maka nanti setiap periodenya akan membayarkan sebesar 4.995.885,32. Kemudian selanjutnya kita akan mencari saldo utang pada akhir tahun pertama yang diperoleh dari nilai sekarang atau present value pada sisa periode angsuran yang belum dibayarkan. Karena pada saldo terutang pada akhir tahun pertama itu sudah ada 12 kali pembayaran yang telah dilakukan, maka sisa periode yang belum dilunasi itu ada 48 bulan berikutnya. Sehingga nanti untuk memperoleh nilai saldo terutang pada akhir tahun pertama, kita cari nilai present value dari periode angsuran yang belum dibayarkan, yaitu sebanyak 48 bulan. Dengan tingkat bunga per periodenya adalah 1,25%, maka kita peroleh yaitu 179.509.557,9. Kemudian menjawab pertanyaan ketiga, untuk menentukan besar pokok utang yang dilunasi pada tahun kedua itu diperoleh dari selisih antara saldo utang di akhir periode pertama dengan saldo utang akhir tahun kedua. Sehingga nanti kita tentukan dulu saldo utang akhir pada tahun kedua yang diperoleh dari nilai present value dari sisa periode angsuran yang belum dibayarkan, yaitu pada tahun kedua itu sudah melakukan pembayaran sebanyak 24 kali dengan satu tahun adalah 12 bulan atau 12 kali pembayaran, sehingga nanti sisa periode angsuran yang belum dibayarkan itu ada sebanyak 36 bulan atau 60 dikurangi dengan 24 dengan angsuran sebesar untuk setiap periodenya adalah 4.995.885, sehingga nanti kita peroleh saldo utang akhir pada tahun kedua yaitu diperoleh dari nilai present value dengan tingkat bunga per periodenya adalah 1,25% dengan sisa periode angsuran yang belum dibayarkan adalah N-nya adalah 36, sehingga nanti kita peroleh 154.117.639. Sehingga nanti pokok utang yang dilunasi pada tahun kedua itu diperoleh dari saldo utang di akhir periode pertama sebesar 179.509.557 dikurangi dengan saldo utang pada akhir tahun kedua yaitu 154.117.639, sehingga kita peroleh pokok utang yang dilunasi pada akhir tahun kedua adalah 35.391.918. Menjawab pertanyaan terakhir tentang berapa besaran bunga yang dibayarkan pada tahun kedua, itu dapat kita selesaikan dengan prinsip amortisasi utang sebagaimana anuitas atau pembayaran yang dilakukan dalam periode tertentu dengan besaran yang sama. Itu meliputi sebagian amortisasi utang atau pelunasan pokok dan sebagian sisanya adalah bunga.
Kita memperoleh pelunasan pokok pada tahun kedua adalah sebagai berikut, yaitu sebesar 35.391.918 dan juga cicilan setiap periodenya adalah 4.995.885 yang dikalikan 12, yaitu pada tahun kedua itu ada 12 bulan, sehingga nanti bunga yang dibayarkan pada selama tahun kedua itu 12 dikalikan dengan cicilan per periodenya dikurangi dengan nilai utang yang dilunasi pada tahun kedua, sehingga kita peroleh bunga yang dibayarkan selama tahun kedua atau pada tahun kedua itu adalah 24.558.705,4. Selanjutnya rincian dari perhitungan-perhitungan di atas tadi bisa kita lihat dalam tabel berikut ini, atau tabel ini bisa kita kenal sebagai tabel amortisasi utang yang meliputi angsuran, bunga, pelunasan pokok beserta hasil saldo utangnya dalam setiap periode. Kita mulai dari saldo utang sebesar 210 juta sebagaimana harga rumah yang akan dibayarkan, sisanya dari uang muka yang telah dibayarkan sebesar 30% dari 300 juta, di mana pada periode pertama atau pada bulan depan itu angsurannya sebesar 4.995.885,32. Itu kita punya bunga sebesar 2.625.000 diperoleh dari bunga per periodenya yaitu 1,25% dikalikan dengan saldo utang pada periode sebelumnya yaitu sebesar 210 juta. Dan juga pelunasan pokok pada periode pertama itu diperoleh dari angsuran pada periode pertama dikurangi dengan bunga pada periode pertama, sehingga kita peroleh 2.370.885,32. Sehingga saldo utang pada periode pertama itu diperoleh dari saldo utang pada periode sebelumnya sebesar 210 juta dikurangi dengan 2.370.885,32. Kita peroleh hasilnya 207.629.114,68. Begitu juga untuk pada periode kedua, itu kita punya angsuran pada periode kedua dan seterusnya saya rasa sama sebesar 4.995.885,32 dengan bunga pada periode kedua itu diperoleh dari tingkat bunga per periodenya sebesar 1,25% dikalikan dengan saldo utang pada periode sebelumnya atau periode ke-1 sebesar 207.629.114,68 hingga kita peroleh bunga pada periode kedua adalah 2.595.363,93. Sehingga nanti kita punya pelunasan pokoknya yaitu diperoleh dari angsuran pada periode kedua dikurangi dengan bunga pada periode kedua. Sehingga pelunasan pokoknya pada periode kedua adalah 2.400.521,39. Sehingga saldo utang pada periode kedua itu diperoleh dari saldo utang pada periode ke-1 atau periode sebelumnya dikurangi dengan pelunasan pokok pada periode kedua, sehingga saldo utang pada periode kedua adalah 205.228.593,29. Berhubung ada sebanyak 60 kali periode pembayaran, maka dalam tabel ini kita ringkas hanya sebatas periode pertama sampai ke-6 dan juga periode ke-57 sampai periode ke-60. Kalau kita amati, semakin lama periode pembayaran yang dilakukan, khususnya dalam hal ini adalah bunga, maka bunga yang dibayarkan adalah semakin mengecil. Dimulai pada periode pertama sebesar 2 juta sampai periode ke-60, di mana bunga yang dibayarkan pada periode ke-60 hanya sebesar 61.677. Sementara itu, pada pelunasan pokok, semakin lama periode yang dibayarkan, itu pelunasan pokok yang dibayarkan itu ada semakin besar. Dimulai pada periode pertama itu sebesar 2.300 sekian, sementara itu pada periode ke-60 itu besarnya semakin besar yaitu sebesar 4.934.207,73. Masih membahas amortisasi utang, tetapi di sini kita akan menggunakan timeline yang pembayaran yang berbeda, yaitu pada anuitas di muka nilai sekarang. Untuk ciri-ciri dari amortisasi utang menggunakan anuitas di muka nilai sekarang itu hampir sama seperti amortisasi utang pada anuitas biasa nilai sekarang.
Hal yang membedakan antara keduanya yaitu antara anuitas biasa nilai sekarang dengan anuitas di muka untuk nilai sekarang yaitu terletak pada pembayaran pertamanya. Di mana pada anuitas biasa nilai sekarang itu pembayaran pertamanya, angsuran pertama itu sebagian diantaranya masuk pada pembayaran bunga dan sebagian sisanya untuk pelunasan pokok atau amortisasi utang. Kemudian untuk anuitas di muka nilai sekarang, khususnya untuk pembayaran pertamanya itu seluruh angsuran pada angsuran pertamanya itu hanya untuk pelunasan pokoknya atau amortisasi utang. Karena dalam hal ini belum ada biaya bunga tambahan yang timbul mengingat pembayaran pertama itu dilakukan pada hari ini. Contoh, itu nilai sekarang dari 1 juta yang dibayarkan setiap bulan selama 5 kali. Mulai hari ini jika tingkat bunga yang relevan adalah 18% per tahun atau bunga efektifnya adalah 18% per tahun atau bunga nominalnya atau bunga per periodenya adalah 1,5% per bulan. Kita tuliskan dulu beberapa informasi yang ada dalam contoh kasus ini, yaitu untuk nilai anuitasnya adalah sebesar 1 juta, yaitu pembayaran yang dilakukan secara rutin dengan besaran yang sama adalah sebesar 1 juta, kemudian dilakukan selama 5 kali dalam periode bulanan atau T sama dengan 5 kali atau 5 bulan, kemudian N-nya itu dilakukan pembayaran sebanyak 5 kali, kemudian bunga nominalnya itu 18% dibagi dengan 12. Karena 1 tahun ada 12 kali sehingga per periodenya itu tingkat bunganya adalah 1,5%. Pertanyaannya kita akan mencari nilai present value dari anuitas di muka. Nah, untuk formula dari anuitas di muka untuk nilai sekarang adalah sebagai berikut, yaitu 1 min 1 plus I pangkat min N pangkat min N plus 1 dibagi dengan I dijumlahkan dengan 1, kemudian baru semuanya itu nanti dikalikan dengan A, dimana pangkatnya kalau untuk anuitas biasa itu dikalikan dengan N, sementara itu untuk anuitas di muka untuk nilai sekarang itu pangkatnya adalah min N plus 1, dimana untuk anuitas di muka nilai sekarang itu pembayarannya akan berakhir pada N-1 periode lagi. Tinggal kita masukkan nilai tingkat bunga nominalnya sebesar 1,5% atau 0,015, kemudian N-nya itu sebesar 5 kali pembayaran dengan anuitas sebesar 1 juta. Jadi nilai present value-nya adalah 4.854.380. Ini timeline dari anuitas di muka untuk nilai sekarang. Misalkan hari ini untuk pembayaran pertama itu semuanya dimasukkan pada pembayaran amortisasi utang atau pelunasan pokoknya tanpa ada pembayaran bunga. Pembayaran buka dimulai pada angsuran pada 1 bulan lagi atau pembayaran kedua. Untuk rincian dari pembayaran pada kasus soal ini adalah sebagai berikut. Pada periode pertama atau pembayaran pertama itu besar angsurannya adalah 1 juta, di mana setiap periode itu angsurannya besarnya sama, yaitu sebesar 1 juta. Di mana pada khusus untuk periode pertama itu besar angsuran sebesar 1 juta itu akan dibayarkan pada pelunasan pokoknya, tidak ada pembayaran bunganya, sehingga nanti saldo pembayaran pada periode pertama itu dari nilai present value tadi sebesar 4 juta sekian dikurangi dengan 1 juta tanpa adanya pembayaran bunga. Jadi besaran angsuran pada pembayaran pertama itu akan dibayarkan untuk pelunasan pokoknya atau amortisasi utangnya. Nah, kemudian untuk periode kedua itu besar angsurannya sama sebesar 1 juta, di mana sudah dikenakan bunga pada periode kedua dengan bunga tadi sekian persen atau 1,5% per periode yang dikalikan dengan saldo pembayaran dari periode pertama yaitu 3.854.380. Sehingga kita peroleh bunga pada periode kedua itu adalah 57.815,7. Sehingga nanti pelunasan pokoknya atau sering kita sebut sebagai amortisasi utang, dalam hal ini saya tuliskan sebagai jumlah utang yang dibayarkan pada periode kedua itu sebesar 942.184,3 diperoleh dari besar angsuran sebesar 1 juta dikurangi dengan bunga pada periode kedua, sehingga nanti sisa saldo pembayaran pada periode kedua itu diperoleh dari sisa saldo pada pembayaran pertama
pada periode pertama itu 3.854.380 dikurangi dengan pelunasan pokok pada periode kedua sebesar 942.184,3, sehingga kita peroleh sisa saldo pembayaran pada periode kedua adalah 2.912.195,7 sampai seterusnya, yaitu pada periode kelima sisa saldo sampai pada saldo pembayarannya adalah 0. Kita lanjutkan kepada pembahasan selanjutnya tentang dana pelunasan, di mana dana pelunasan itu merupakan sejumlah uang yang dikumpulkan atau dibayarkan pada setiap periode dengan besaran uang yang sama untuk melunasi utang atau pengambilan aset pada masa yang akan datang. Dana pelunasan ini umumnya merupakan salah satu cara untuk melunasi utang yang jatuh tempo pada masa yang akan datang dengan jumlah nominal yang sangat besar. Langsung pada contoh pada dana pelunasan, di mana penggunaannya menerapkan konsep anuitas biasa untuk nilai yang akan datang, yaitu sebuah perusahaan mempunyai utang obligasi sebesar 100 miliar, di mana utang tersebut akan jatuh tempo yaitu 8 tahun lagi. Untuk memastikan perusahaan tersebut mampu dan memiliki kas sebesar itu pada tanggal pelunasan atau 8 tahun lagi, pihak manajemen telah memutuskan untuk membentuk dana pelunasan yang dananya disetorkan setiap tahun selama 8 tahun mulai 1 tahun lagi ke deposito sebuah bank yang memberikan bunga sebesar 10% per tahun untuk bunga efektifnya. Lalu pertanyaannya adalah, berapa jumlah dana yang harus disetorkan untuk setiap tahunnya? Yang kedua, berapa jumlah dana pelunasan setelah 4 tahun? Kemudian berapa nilai buku pinjaman setelah 4 tahun? Kemudian kita tuliskan dulu beberapa informasi yang ada dalam kasus tadi, yaitu yang pertama, untuk nilai yang akan datang yang akan dilunasi adalah 100 miliar atau nilai future value-nya adalah 100 miliar. Kemudian akan dilunasi dalam waktu 8 tahun ke depan. Dengan 1 tahun itu ada 1 kali pembayaran. Kemudian dalam 8 tahun itu ada 8 periode pembayaran yang diperoleh dari 8 tahun dengan 1 kali pembayaran dalam 1 tahun. Kemudian untuk bunga nominalnya itu adalah 10% per tahun atau 0,1. Pertanyaannya yaitu kita akan mencari anuitasnya dari kasus ini. Yang kedua, mencari nilai akan datang setelah 4 tahun. Kemudian nilai buku pinjaman setelah 2 tahun. Penyelesaian, kita bisa menunjukkan beberapa timeline dari pembayaran dari kasus ini, yaitu pada hari ini. Karena kita menggunakan anuitas biasa nilai akan datang, maka hari ini masih belum melakukan pembayaran pada periode pertama. Jadi pembayaran periode pertama itu dilakukan pada 1 tahun lagi, kemudian periode kedua itu 2 tahun lagi, sampai pembayaran ke-8 itu dilakukan setelah 8 tahun lagi atau jatuh tempo. Misalkan pada hari ini adalah 29 September 2021, maka nanti akan lunas pada 29 September 2029. Nah, kita bisa menentukan besar tabungan periodiknya untuk setiap periodenya dengan prinsip anuitas biasa nilai akan datang dengan nilai future value adalah 100 miliar dan untuk bunga nominalnya per periode adalah 0,1 atau 10% yang akan dilunasi 8 tahun lagi atau N sama dengan 8, sehingga kita peroleh pembayaran per periodenya atau per tahun adalah sebesar 8.744.757,5. Kemudian selanjutnya kita akan mencari berapa dana pelunasan setelah dikumpulkan dananya selama 4 tahun. Kita menggunakan konsep anuitas biasa nilai akan datang, sehingga nilai yang akan datang setelah 4 tahun itu bisa kita cari dari 1 plus I pangkat N dikurangi dengan 1 dibagi dengan I, kemudian semuanya itu nanti akan dikalikan dengan besaran anuitasnya, di mana dengan tingkat bunga nominalnya atau per periode adalah sebesar 10% atau 0,1 dengan N-nya yang akan kita cari yaitu 4 tahun, setelah 4 tahun ya. Kemudian besaran anuitasnya adalah untuk per tahunnya yang dikumpulkan yaitu sebesar 8.744.401.757,5, sehingga nanti dana yang dikumpulkan setelah 4 tahun
pengumpulan dana itu adalah 40.582.768.556,56. Selanjutnya pada pertanyaan terakhir tadi kita akan menentukan nilai buku dari tabungan yang telah dikumpulkan selama 4 tahun, di mana nilai buku itu bisa kita cari dari nilai pokok utang atau nilai uang tertentu yang akan kita ingin capai setelah 8 tahun sebesar 100 miliar dengan jumlah dana pelunasan selama 4 tahun itu telah terkumpul 40.768.556,56, sehingga nanti nilai bukunya atau jumlah nilai uang yang masih belum dikumpulkan atau dalam 4 tahun itu nanti akan mengumpulkan dana sebesar 59.417.231.443,0. Selanjutnya untuk rincian dari dana pelunasan yang menggunakan konsep anuitas biasa nilai akan datang adalah sebagai berikut, di mana pada setiap periode itu akan mengumpulkan atau menyetorkan dana sebesar 8.740 juta sekian. Kemudian pada periode pertama itu masih belum ada tambahan bunga dari tabungan itu, kemudian saldo akhirnya itu masih bersama dengan jumlah angsuran yang disetorkan pada periode pertama. Kemudian untuk periode kedua itu jumlah tabungan yang disetorkan jumlahnya sama, yaitu 8.744 juta sekian. Kemudian bunga tabungannya diperoleh dari bunga per periodenya atau per tahun sebesar 10% yang diperoleh dari saldo akhir, yaitu sebesar 8.744 juta sekian dikalikan dengan 10%, sehingga kita peroleh 874.440.175,75, sehingga nanti saldo akhirnya yaitu adalah 18.343.243.690,75. Itu diperoleh dari jumlah tabungan yang disetorkan pada periode kedua sebesar 8.744 juta itu dijumlahkan dengan bunga tabungannya sebesar 874.440.175. Nah, pada periode selanjutnya, pada periode ketiga itu masih sama dengan mengumpulkan atau membayarkan dana sebesar 8.744 juta sekian. Kemudian bunga tabungannya diperoleh dari saldo akhir pada periode kedua dikalikan dengan tingkat bunga per tahunnya sebesar 10%, yaitu kita peroleh bunga tabungan pada periode ketiga adalah 1.836.324.369,08, sehingga nanti saldo akhirnya pada periode ketiga itu diperoleh pada tabungan yang disetorkan pada periode ketiga dijumlahkan dengan bunga tabungan pada periode ketiga dan seterusnya. Tadi pada dana pelunasan untuk nilai bukunya, yaitu kita pada tahun keempat itu saldo akhirnya adalah 40.582.768.556, sehingga nanti nilai buku atau nilai uang yang sisa uang yang belum dikumpulkan adalah sebesar 59.471.231.443 diperoleh dari penjumlahan jumlah tabungan periode ke-5, 6, 7, 8 juga pada tabungan pada setiap periode setelah tahun keempat, yaitu periode ke-5 pada tabungan bunga periode ke-5, periode ke-6, periode ke-7 sampai periode ke-8, sehingga nanti pada periode ke-8 atau 8 tahun lagi itu memperoleh saldo akhir sebesar 100 miliar. Tidak dipungkiri lagi dalam kehidupan kita bahwa dalam suatu persoalan pasti memiliki berbagai macam solusi. Sebagaimana pada upaya kita dalam menyelesaikan masalah keuangan, yaitu pinjaman. Bagaimana kita bisa melunasi tepat waktu, bagaimana kita bisa memiliki dana untuk melunasi utang tepat waktu, dan pihak mana yang bersedia memberikan bantuan berupa pinjaman dengan angsuran atau tingkat bunga yang rendah sesuai dengan kemampuan keuangan kita. Kita perlu membandingkan antara satu dengan yang lain pada pihak yang memberi kita pinjaman untuk dapat memilih yang paling murah. Kita harus memilih pinjaman dengan periode yang memberikan pada kita pengeluaran periodik terendah pada keuangan kita.
kita perlu membandingkan antara satu dengan yang lain pada pihak yang memberikan kita pinjaman untuk dapat memilih yang paling murah. Kita harus memilih pinjaman dengan metode yang memberikan pengeluaran periodik yang terendah pada keuangan kita. Jika kita menggunakan metode amortisasi utang, maka setiap angsuran yang kita bayarkan dengan besaran uang yang sama untuk setiap periodenya itu sudah termasuk bunga pinjaman dan pelunasan pokoknya. Sementara itu untuk dana pelunasan itu pengeluaran periodiknya atau angsurannya itu meliputi jumlah pembayaran bunga yang kita bayarkan kepada pihak yang memberi kita pinjaman dan setoran untuk dana pelunasan. Dana pelunasan itu seperti kita menabung dengan memberikan setoran setiap periode, sehingga nilai uang yang kita kumpulkan akan datang itu meliputi jumlah uang yang kita kumpulkan setiap periode plus bunga tiap periodenya. Penerapan dana pelunasan dan amortisasi utang dalam satu kasus itu bisa kita lihat dalam contoh kasus ini, yaitu sebuah perusahaan yang sedang berkembang merencanakan untuk meminjam dana sebesar 1 miliar selama 5 tahun dari bank, di mana ada bank yang bersedia untuk memberikan pinjaman, yaitu ada Bank Aman dengan menerapkan bunga efektif ya. Bunga per tahunnya adalah 21% dengan angsuran setiap 6 bulan. Jadi angsurannya atau pembayarannya itu dilakukan 2 kali dalam 1 tahun. Sementara itu, bank lain yaitu ada Bank Bonafit bersedia memberikan pinjaman dengan bunga sebesar 19% per tahun, dibayarkan setiap 6 bulan sama ya. 1 tahun ada 2 kali pembayaran, tetapi dengan syarat perusahaan itu melakukan setoran untuk dana pelunasan dalam bank itu dengan bunga 14% per tahun, diperhitungkan setiap bulan. Pertanyaannya, tentukan alternatif mana yang sebaiknya dipilih, menggunakan Bank Aman atau menggunakan Bank Bonafit dengan syarat-syarat tertentu. Yang B, yaitu berapa penghematan yang bisa dilakukan setiap semester apabila memilih alternatif yang tepat. Nah, ini untuk penyelesaian dari kasus ini bisa kita lihat adalah sebagai berikut. Misalkan kita coba pada alternatif pertama, yaitu menggunakan Bank Aman dengan angsurannya setiap 6 bulan atau 1 tahun 2 kali dengan nilai present value-nya atau hutang yang akan dilunasi sebesar 1 miliar dengan tingkat bunga sebesar 21% per tahun, di mana untuk bunga nominalnya atau bunga per periodenya itu adalah 10,5% atau 0,105 diperoleh dari bunga per tahunnya sebesar 21% dibagi dengan 2, karena 1 tahun itu ada 2 kali pembayaran, yaitu setiap 6 bulan. Kemudian itu akan dilunasi dalam 5 tahun ke depan, di mana dalam 5 tahun itu ada 10 kali periode pembayaran, sehingga nanti dalam setiap 6 bulan itu membayarkan anuitas atau pembayaran sebesar 166.257.320,6. Kemudian kalau jika kita menggunakan alternatif kedua, pihak Bank Bonafit bersedia memberikan pinjaman dengan bunga yang harus dibayarkan untuk setiap tahunnya adalah 19%. Katakanlah untuk bunganya itu adalah berupa bunga flat, sehingga nanti dalam 1 tahun itu ada 2 kali pembayaran, atau bisa kita tuliskan dengan nomor per 12 atau 1/2 dalam 1 tahun dikalikan dengan tingkat bunga yang harus dibayarkan dalam 1 tahun itu adalah 19%, dikalikan dengan nominal uang yang dipinjamnya sebesar 1 miliar, sehingga nanti dalam 1 periode itu ada tambahan bunga yang harus dibayarkan sebesar 95 juta. Sedangkan untuk anuitas dalam penggunaan dana pelunasan, menggunakan anuitas biasa untuk nilai yang akan datang dengan perhitungan sebagai berikut ini, di mana nilai uang yang dikumpulkan selama 5 tahun itu adalah 1 miliar dengan tingkat bunga per tahunnya adalah 14% atau per periode dalam periode per 6 bulan itu adalah 7% atau 0,07 dengan periode pembayaran selama 10 kali atau dalam 5 tahun ada 10 kali pembayaran, sehingga nanti diperoleh nilai anuitas untuk nilai yang akan datang atau besar dana yang dikumpulkan dalam setiap periode atau setiap 6 bulan itu adalah 72.377.502,7. Kemudian untuk total pembayaran per semester untuk alternatif kedua itu adalah bunga setiap bulan sebesar 95 juta dan anuitas dana pelunasan, yaitu untuk pembayaran
yang dikumpulkan setiap periodenya, setiap 6 bulan selama 10 kali dalam waktu 5 tahun itu adalah 72.377.502,7, sehingga nanti dalam alternatif kedua atau Bank Bonafit itu dalam satu periode atau dalam 6 bulan itu membayarkan dana sebesar 167.377.502,7. Nah, kalau kita bandingkan dengan alternatif pertama menggunakan Bank Aman atau alternatif kedua menggunakan Bank Bonafit, bisa kita simpulkan pembayaran dengan Bank Aman itu lebih murah daripada Bank Bonafit. Dengan besar penghematan per semesternya, dengan bunga Bonafit pembayarannya sebesar untuk per semesternya adalah 167.377.502,7, sedangkan untuk bunga Bank Aman sebesar 166.257.320,6, sehingga besar penghematan per semesternya kalau memilih alternatif pinjaman yang tepat adalah sebesar 1.120.180,1. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.